Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again, Mikan Amerika. Semoga kalian tidak bosan ya mendengarkan cerita dan visionku dan mimpiku. Dukung aku terus, support aku terus. Semoga kalian dibalas dengan kebaikan, 1000 kebaikan. Amin ya robbal alamin. Dan semoga Allah juga mempermudahkan rezeki kalian semua. Support aku terus ya teman-teman, biar aku bisa membuat channel-channel yang baru dan lebih kreatif lagi dan lebih baik lagi tentunya. Dan terima kasih juga yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Oh ya teman-teman, kali ini aku akan bercerita tentang vision aku yang baru. Pada tanggal 19 September jam 4.35. Seperti biasa aku terbangun di sholat tahajud. Ketika aku sholat tahajud, aku sambil menunggu azan subuh, berzikir dan melakukan kegiatan agama seperti biasa. Setelah selesai menjalankan tugas sebagai umat muslim, yaitu sholat subuh dan sholat sunnahnya, lalu aku lanjut ke kasur untuk kembali tidur. Setelah tidur, di situ aku mendapatkan vision. Aku tidur tuh seperti melonjor. Biasanya aku kan tidur nggak pernah melonjor ya. Dan nggak tahu kenapa setiap aku melonjor tidur tuh aku mendapatkan vision gitu loh. Tanpa kita mau gitu, tanpa kita ingin gitu. Dan vision itu terjadi begitu saja. Vision itu mimpi tentang kupu-kupu, dimana aku tidur digerumuti kupu-kupu. Vision itu sangat jelas sekali di mataku. Vision itu sangat jelas sekali di kepalaku. Bahkan itu seperti real, seperti nyata dalam vision aku. Ketika aku ingin mengambil satu kupu-kupu itu, dan ternyata kupu-kupu itu tidak bisa aku tangkap. Aku seperti merasa badanku bergoyang gitu, begini kanan ke kiri gitu. Seketika itu vision aku berubah menjadi gempa bumi. Apakah ini akan terjadi gempa bumi? Aku kurang tahu ya. Semua itu rahasia Allah, kehendak Allah. Dan jika pun itu terjadi, semoga tidak ada korban. Dan aku juga melihat lagi di dalam mimpi aku. Tetapi ini tidak bersamaan di tanggal 19 September, itu di besokan harinya, di tanggal 18 September. Aku mimpi di mana aku sedang berada di kerumunan massa. Dan aku melihat massa itu, aku nggak ngerti tentang apa, kenapa mereka pada berkumpul menjadi satu, terus banyaknya korban yang berdarah dan yang luka-luka. Dan aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ada di kerumunan. Aku tuh bener-bener nggak ngerti, tiba-tiba pas aku lagi tidur kok aku ada di kerumunan gitu loh, sehingga aku tidak dapat bernapas, tidak dapat mencukupi oksigenku untuk bernapas. Nah, seketika itu aku lihat kiri kanan orang pada protes tentang A, B, C, D. Aku nggak ngerti apa, karena suara itu sangat tidak jelas membicarakan apa. Aku hanya melihat kiri dan kanan ramai sekali, terus banyaknya orang yang terluka dan berdarah-darah. Itu aku melihatnya di akhir tahun 2021. Aku juga nggak ngerti apa itu. Semoga itu tidak terjadi ya. Pas aku pingsan tidak menyadarkan diri karena kekurangan oksigen. Aku pingsan di dalam mimpi itu, dan aku tidak tahu apa-apa lagi. Yang aku dengar ada suara trompet yang besar. Seperti itu. Seketika itu aku kaget dan aku bangun. Aku melihat aku sudah ada di kasur dan aku sangat bersyukur sekali aku tidak mati ataupun aku tidak pingsan lagi. Dan anehnya kenapa mereka warga Indonesia itu semua berkumpul menjadi satu, bahkan aku nggak ngerti itu apa.
Wallahualam, semoga itu tidak terjadi ya. Apakah kerusuhan 98 tragedi itu akan terulang kembali ataukah banyak memakan korban? Aku harap itu tidak terjadi ya Allah, jangan sampai. Itu hanyalah mimpiku. Dan satu hal lagi yang aku mimpikan. Mimpi ini sudah lama ya aku mimpikan. Virus baru. Virus setelah Delta, setelah varian, setelah COVID-19, dan Dajjal ini sedang mempersiapkan virus-virus baru. Virus di mana Allah ciptakan, tetapi Dajjal yang menyebarkan. Wallahu alam ya. Dan aku bermimpi tentang anak buah Dajjal. Buah Dajjal itu datang kepadaku. Aku akan menyebarkan virus ini atas tuanku. Aku tanya dalam mimpi itu, tuanmu siapa? Tuanku adalah bermata satu. Dia bilang gitu. Aku disebarkan untuk menyebarkan virus ini dan untuk menakut-nakuti manusia, agar manusia takut kepada virus ini dibandingkan takut kepada yang penciptanya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu si anak buah Dajjal ini datang dan bicara lagi kepadaku. Kenapa aku menyebarkan virus ini? Aku senang karena itu adalah makananku. Itu adalah sumber kekuatanku, di mana Tuanku akan muncul ketika sudah tidak ada lagi yang sholat di masjid bertahun-tahun, dan tidak ada lagi orang mengaji, dan tidak ada lagi di masjid orang yang membaca Al-Quran. Kami senang, kami puas, kami bangga, kami kuat. Dia bilang seperti itu. Aku bilang sama anak buah Dajjal itu, kami tidak akan menyerah dengan caramu menakut-nakuti kami. Kami akan terus berkomandan, masjid akan ada suara azan, dan kami akan selalu mengaji di rumah, dan tidak akan pernah takut dengan virus yang kamu akan sebarkan, karena setiap virus adalah datangnya dari Gusti Allah. Tidak ada yang perlu kami takuti lagi. Kami beriman dan bertakwa kepada Allah. Silakan, kata anak buah Dajjal itu. Silakan. Kalau kalian bisa melawan virus ini, karena virus ini adalah sangat membahayakan bagi kaum manusia di muka bumi ini. Mereka akan takut dengan virus ini. Mereka akan takut, tidak akan pernah bisa ada lagi yang datang ke masjid untuk sholat ataupun melakukan ibadah, kecuali orang-orang yang beriman. Karena hukum negara, kata si Dajjal ini, lebih diutamakan daripada hukum agama. Bukankah itu sudah terjadi, kata anak buah Dajjal. Ya, kataku bilang, memang benar, hukum negara diutamakan dibandingkan hukum agama. Lalu anak buah Dajjal itu bilang, Tuhan kami sedang bersedih karena COVID akan segera berlalu. Virusnya akan segera berlalu. Tapi kami mempersiapkan virus-virus baru. Tugasku adalah menyebarkan virus ini, agar membuat mereka takut akan kepada virus ini, ketimbang takut kepada Tuhannya. Itulah makanan kami. Itulah kekuatan kami. Kami akan terus menyebarkan hasutan, dan akan menyebarkan fitnah-fitnah untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ketakutanlah adalah sumber makanan buat kami. Silakan, aku bilang. Silakan kalian mau membuat apa saja. Dunia masih bisa diperbaiki, dan masih banyak orang-orang yang beriman kepada Allah. Aku bilang gitu. Sampaikan kepada Tuanmu, aku tidak takut dengan ancamanmu. Masih banyak orang yang beriman di dunia, akan menghangatkan dunia. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
Semoga video